Hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih di dunia perbankan. Nah, kalian tahu nggak sih istilahnya agunan atau kolateral? Nah, istilah ini kan yang biasa kita dengar itu jaminan pembiayaan ya. Tapi gimana sih penerapannya di bank syariah? Jadi di video ini kita bakal ngejelasin itu semua. Dan lanjut aja, perkenalkan nama saya Naila Azahra dengan dua teman saya. Apa kabar guys? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kenalin nama saya Nadifah Kesha Ramadhani dan Alhamdulillah saya juga baik. Perkenalkan nama saya Diandra ini. Topik hari ini menarik banget karena banyak orang yang salah paham mengenai agunan di bank syariah. Jadi gimana? Nah iya, supaya nggak bingung, coba jelasin dulu deh, apa sih sebenarnya agunan itu? Jadi gini, agunan atau kolateral itu merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank sebagai bentuk keyakinan bahwa pembiayaan yang mereka terima atau yang akan mereka lunasi itu sesuai dengan akad. Kalau dalam sistem konvensional, agunan itu menjadi syarat utama, tapi kalau di bank syariah, agunan bukan menjadi yang utama, melainkan sebagai penguat kepercayaan antara bank dengan nasabah. Oh, jadi fungsinya bukan sekedar pengaman aja ya? Iya. Jadi fungsinya gimana, Nay? Jadi fungsinya itu ada beberapa, seperti mengurangi resiko gagalnya bayar, terus membuktikan kesungguhan nasabah, dan juga membantu bank untuk menilai kelayakan pembiayaan. Tapi semua itu juga harus berdasarkan nilai keadilan dan amanah, bukan tekanan atau bunga sendiri. Kalau bentuk agunan tuh kayak gimana? Harus rumah kah atau tanah? Gimana? Kalau menurut kamu? Secara umum agunan itu memiliki dua jenis, yaitu berwujud seperti tanah, rumah, kendaraan, emas atau barang berharga, dan tidak berwujud misalnya surat berharga, deposito, atau bahkan piutang usaha. Berarti banyak bentuknya ya. Ada contoh yang lebih relevan nggak sih yang bisa langsung kebayang gitu? Ada banget, misalnya seorang nasabah yang ingin pembiayaan KPR di bank syariah. Jadi rumah si nasabah tersebut itu rumah yang dibelinya bakal dijadiin agunan dan sertifikatnya itu bakal diikat sampai pembiayaannya lunas. Atau contoh lainnya, ada pelaku UMKM yang membutuhkan modal. Nah, si pelaku UMKM tersebut bisa menjaminkan PPKB motor, tapi di bank syariah penilaiannya harus tetap adil. Jadi nggak ada unsur riba atau enggak salah satu pihak merasa dirugikan gitu. Nah, kalau dari sisi Islamnya, konsep agunan ini dasarnya tuh kayak gimana sih? Jadi dalam Islam, agunan itu kan dikenal tuh dengan istilah ran ya, yang berarti itu gadai. Dasar dari Al-Qur'annya itu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, yang dimana Allah tuh memperbolehkan gadai sebagai bentuk kepercayaan jika transaksinya itu nggak bisa secara tunai. Jadi dalam syariah, agunan itu diperbolehkan asalkan barang itu halal dan memiliki nilai jual, terus tidak menimbulkan riba, gharar, maisir, dan barangnya itu tetap milik nasabah, bukan malah jadi milik dari pihak bank. Berarti bank hanya memegang hak jaminannya aja ya? Betul, bank tuh nggak boleh memanfaatkan agunan untuk keuntungan pribadi tuh. Kalau ada biaya itu tuh murni untuk administrasi atau pemeliharaan, bukan sebagai bunga. Kalau buat proses penilaian agunan biar si bank itu tahu nilainya itu sepadan, itu gimana? Biasanya ada appraisal atau penilai independen yang menentukan nilai wajar agunan. Mereka bakal lihat kondisi fisik barang, dokumennya, dan harga barangnya. Misalnya rumah senilai 300 juta, bank hanya ambil nilai agunannya sekitar 200 sampai 240 juta untuk jaga-jaga dari risiko pasar. Wah, detail juga ya. Tapi gimana kalau misalkan nasabah itu nggak punya aset atau barang yang bisa dijadiin jaminan?
Nah, ini sering banget kejadian terutama di pembiayaan mikro. Solusinya bank syariah itu bisa pakai konsep kafala atau jaminan pihak ketiga atau ta'awun, yaitu jaminan kelompok. Jadi kalau satu orang gagal bayar, kelompoknya ikut membantu. Ada juga rohan tasjili, di mana jaminan administratif tanpa barang fisik yang sering dipakai di BNT atau koperasi nasabah. Wah, lengkap banget ya pembahasannya. Jadi intinya agunan itu bukan cuma soal jaminan barang, tapi juga tentang amanah dan kepercayaan bank antara bank dan nasabah. Iya, benar banget. Dalam sistem keuangan syariah, agunan dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran dan tolong menolong. Jadi gak ada pihak yang dirugikan, semuanya itu bisa dapat keuntungannya. Jadi gak ada salah satu pihak yang bakal saya merasa itu rugi, buat saya juga bakal ada kayak gitu, karena di dalam prinsipnya itu udah sesuai dengan syariat Islam. Setuju banget. Nah, semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman tentang bagaimana agunan dijalankan secara syariah. Terima kasih sudah mendengar podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.